Saya belum pernah mendengar Rasulullah mengajarkan tentang ismuru dan sebagainya. Lalu mereka mengatakan itu. Pemikiran konsep semacam ini lebih dekat kepada tasawuf. Kenapa demikian? Antara kemusyrikan dan tauhid itu sangat tipis ketika kita berada di dalam ranah tasawuf. Antara syirik dan tauhid itu sangat tipis ketika kita berada di ranah tasawuf. Sebagaimana antara sangat tipisnya jarak antara surga dan neraka pada seseorang ada yang dalam ranah tasawuf. Kalau bukan karena iman dan Islam itu. iGas Official, mantap! Nonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Afwan Ustadz sekarang dikenal sebagai Ustadz akhir zaman. Kajian-kajiannya memang kaitan dengan akhir zaman. Apa yang memotivasi Ustadz kemudian mengkhususkan untuk mengkaji akhir zaman Ustadz? Ya, baik. Sebetulnya, wallah, saya tidak pernah mendeklarasikan kalau saya Ustadz akhir zaman ya. Apa yang memotivasi saya harus mengatakan tentang itu? Bermula dari kehancuran WTC, Bapak. Hancurnya WTC itu menjadi entry point saya untuk membaca pasal demi pasal dari fitnah-fitnah akhir zaman. Tragedi WTC ini menyatukan semua pasal yang selama ini membuat saya bingung. Subhanallah, dengan terjadinya WTC itu membuat saya paham betul. Oh, inilah pintu gerbang. Apa itu pertama sekali mata Allah? Pertama, tragedi WTC membuat saya paham tentang bagaimana strategi pasukan Dajjal untuk menyempurnakan fitnah Dajjal di akhir zaman. Pertanyaan saya adalah kenapa harus tanggal 11 September? Dan kenapa harus di tahun 2001? Dan kenapa harus di pagi-pagi penampilan saya? Kalau kita flashback kepada kaum pagan penyembah dewa matahari, maka kita akan paham tentang tragedi WTC. Kenapa di pagi hari? Itu memanfaatkan momentum matahari terbit. Kenapa harus 11 September? Alhamdulillah 911 9 September 11 September 11 ya. Itu adalah angka sakral bagi umat seluruh dunia yang diperbudak oleh iblis dan dajjal. Dan ini menjadi angka keramat. Ada kebakaran, call 911, call 911. Ada apapun, call 911. Artinya manusia akan lebih kenal dulu kepada 911 ketimbang pada Allah SWT. Kemudian, siapa 911? Jumlahkan 9 tambah 1 tambah 1 11. Itulah bangunan WTC. WTC dibuat sama tinggi, itu mengingatkan pada pertemuan iblis dan dajjal di segitiga Bermuda. Mereka sepakat untuk menyesatkan manusia dan membuat mereka memperbudak manusia, mengakui mau tidak mau, sadar tidak sadar, mengakui mereka sebagai Tuhan. Iblis Tuhan yang tidak tampak. Tidak mungkin iblis bisa mewujudkan ambisinya menyesatkan manusia sementara dia tidak terlihat. Maka dia butuh sosok nyata yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Muncul Dajjal. Baca komitmen antar keduanya ketika mereka Allah pertemukan di segitiga Bermuda. Kita akan paham terjadinya WTC. WTC terjadi merupakan ritual human sacrifices, mengucurkan darah manusia. Darah manusia untuk siapa? The God was waiting. Ini untuk iblis dan ini untuk Dajjal. Orang bolos tahu siapa maksudnya. Nah, itulah yang membuat saya harus berbicara. Ini ada kebohongan. Siapa yang dikambing hitamkan? Harus ada yang dikambing hitamkan. Tahun 95 Amerika kehabisan minyaknya. Minyak adalah luruh bagi Amerika yang megapolitan dan hubud dunia. Maka harus ada negara yang diambil minyaknya. Afghanistan. Satelit Amerika memperlihatkan Afghanistan memiliki minyak yang jauh lebih banyak dari Arab Saudi. Bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Tapi bagaimana bisa Afghanistan dikuasai Taliban? Mullah Umar sudah diangkat menjadi khalifah. Usama bin Laden, Ayman Az-Zawahiri, dan semuanya Umar Al-Baghdadi, Umar Basayev, semua sudah berbaiat kepada Mullah Umar. Gampang, hancurkan WTC, tuduh mereka terorisnya. Maka dengan mudah atas nama teroris mereka menghancurkan musuh-musuh mereka. Setelah tumbang, angkat pemerintah boneka, maka mengalir minyak tanpa dibayar sedikit pun ke Amerika. Gak mungkin Amerika menyerang Irak, gak mungkin Amerika menyerang Afghanistan langsung tanpa mendarat, pulang pergi. Minyaknya gak akan cukup untuk sampai ke Amerika, itu sampai ke Irak dari Amerika atau ke Afghanistan. Artinya harus ada tempat atau negara yang menerima pangkalan Amerika. Siapa itu?
negara Islam. Tapi sebelum Dajjal yang asli muncul, akan muncul Dajjal palsu yang penuh dengan dusta, dan kita silau dengan keilmuan mereka, dan mereka menisbatkannya kepada Rasulullah SAW dengan istilah sanad dan sanad. Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, saya rujuk di akhir zaman Dajjalun, akan keluar di akhir zaman Dajjal, tanda petik KW. Dajjalun itu dalam bentuk jama' mudzakkar salim, waw nun. Berapa jumlahnya? Rasulullah kemudian melanjutkan, hum qaribu min 30. Jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Kulluhum yaz'umuna annahum nabiyyun. Mereka semua mengaku nabi. Wa minhum imra'atun, salah satu dari mereka perempuan. Nah, kita lihat tadi sini. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan Dajjal. Akan keluar di akhir zaman Dajjal. Artinya, mereka itu sifatnya al-kazab, pendusta. Dan al-kazab, pendustanya bukan sekali, tapi dalam berbagai banyak hal, dalam banyak hal dia berdusta. Nah, salah satu sifat dusta adalah menyampaikan apa yang tidak pernah Rasulullah sampaikan. Dan mereka mengatakan itu dari Rasulullah SAW. Nah, itu sifat Dajjal. Ya, kemudian mereka disebutkan Dajjal, artinya mereka punya kedekatan dengan sihir. Dan sihir dari mana Dajjal ini? Kalau bukan dari iblis. Iblis dia hidup di zaman sebelum Nabi Adam. Wajarlah dia tahu urusan ilmu para nabi dan rasul. Maka dengan mudah dia memutarbalikkan akal manusia, sehingga manusia menganggap itu datang dari Allah langsung. Pada saya yakin tidak mungkin itu dari Allah. Karena bagi saya itu dari iblis. Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu. Ya. Imam Malik bin Anas di dalam kitabnya Al-Muwatta mengatakan, man ibtada fil islami bid'atan yaruha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan hana risalatan. Barang siapa yang mencari perkara baru dalam Islam lalu mengatakan ini baik, ini benar, ini luar biasa, padahal Rasulullah belum pernah menyampaikannya, maka sungguh dia telah memfitnah Rasulullah, telah mengkhianati risalahnya. Kalau Rasulullah sudah kalau orang menganggap itu adalah baik dari Islam, kenapa Rasulullah tidak menyampaikan? Berarti dia berpikir lebih hebat dari Rasulullah SAW. Allah Akbar. Itu sifat iblis itu. Itu sifat Dajjal. Makanya Rasul menyebutnya Dajjal. Kemudian Lun itu bermakna dua. Satu, jumlah mereka lebih dari satu. Kemudian yang kedua, Lun jama' mudzakkar salim, ini menunjukkan waktunya panjang. Jadi betul-betul di akhir zaman sampai munculnya Dajjal yang sesungguhnya. Mereka akan ada selalu setiap saat. Dan jangan salah, sehebat Nabi Adam aja tertipu oleh iblis, apalagi kita. Jadi sangat dekat mereka dengan sihir, para Allah. Dan apalagi ya kalau bukan sihir, selain daripada al-haq, ini sampaikan Rasulullah SAW. Ya. Kedua, Rasulullah menyebutkan kulluhum yaz'umuna annahum nabiyyun. Mereka semua mengklaim kalau mereka nabi. Artinya kualitas dari pendapat mereka itu dahsyat, sampai orang yakin yang punya ilmu kayak gitu nabi. Maka tidak heran kalau mereka mengkaitkan fatwa mereka, kalam-kalam mereka dengan Nabi. Dengan Nabi. Pertanyaan saya, tunjukkan Nabi yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi yang lebih mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, Lau asbaha musafikum sema'i taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Andaikan pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku di sini, sungguh sesatlah kalian. Satu itu. Yang kedua, masih di halaman yang sama dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Ali Imran ayat 81-82. Laukana Musa wa Isa hayyain, andaikan Musa ada di sana, Isa hidup di sana, lama wusiyahuma, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka hatta isba'i, sampai Musa dan Isa datang menjadi umatku, pengikutku. Allahu Akbar. Saya belum pernah mendengar Rasulullah mengajarkan tentang ismuru dan sebagainya. Lalu mereka mengatakan itu. Allahu Akbar. Pemikiran konsep semacam ini lebih dekat kepada tasawuf. Kenapa demikian? Antara kemusyrikan dan tauhid itu sangat tipis ketika kita berada di dalam ranah tasawuf. Antara syirik dan tauhid itu sangat tipis ketika kita berada di ranah tasawuf. Sebagaimana sangat tipisnya jarak antara surga dan neraka pada seseorang ada yang dalam ranah tasawuf. Kalau bukan karena iman dan Islam itu. Kita mengenal ada Syekh Al-Hajjaj atau Abu Yazid Al-Bustami. Mereka mengatakan, tidak ada Tuhan selain aku, Maha Suci aku.
bukan lagi ngaku nabi, ngaku Allah. Nah, alasannya apa? Itu bukan kata-kata dia, tapi kata-kata yang ada dalam dirinya sifat ketuhanan. Menurut teori al-ittihad di dalam tasawuf, itu ada istilah manunggaling kaulolan gusti, bahasa Arabnya ittihad, atau dalam bahasa kerennya panteisme. Artinya apa? Tuhan dengan manusia bersatu. Ketika manusia sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu, maka sifat Allah lebih dominan daripada sifat kemanusiaannya. Di saat itulah dia mengatakan, tidak ada Tuhan selain aku, Maha Suci aku. Itu yang dilakukan Al-Hallaj dan Abu Yazid. Demi Allah, itu sudah taraf pada kemusyrikan, maka halal darahnya. Maka para ulama memenggal ya. Al-Hajjaj dipenggal, dibuang ke Sungai Efrat. Abu Yazid, Abu Sami sama. Di Indonesia ada sesi jenar melakukan hal semacam ini. Sekali lagi Bapak, antara tauhid dan syirik sangat tipis ketika kita berada dalam ranah tasawuf. Dan sangat dekat seseorang dengan surga dan sangat dekat pula seseorang dengan neraka. Itu dalam ranah tasawuf. Maka hati-hati Bapak. Kalau menurut saya jauhi orang-orang seperti itu. Bagaimana dengan Imam Mahdi gitu, yang sudah mulai muncul, tapi dia masih bersembunyi dalam artian belum menampakkan diri, bahkan bisa jadi dia seperti rakyat biasa, supaya orang tidak tahu bahwa dia Imam Mahdi. Gimana? Hadis-hadis tentang Imam Mahdi kita bisa lihat pertama diantaranya dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu dikatakan bahwa Imam Mahdi yang sesungguhnya ketika dibaiat oleh 7 ulama besar dunia, ibsit yadaka nubayyika asami Allah. Ulurkan tanganmu, kami akan membayatmu sebagai Imam Mahdi. Kami akan mendengar dan taat kepadamu. Beliau mengatakan, lastu mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya satu orang dari orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Nah, artinya apa? Imam Mahdi yang sesungguhnya, dia pertama tidak sadar kalau dia Imam Mahdi. Kalau dia tidak sadar, yang kedua, bagaimana dia ngaku Imam Mahdi? Maka ketika ada orang hari ini mengatakan, saya berguru pada Imam Mahdi, orangnya sendiri tidak menyadari kalau dia Imam Mahdi. Lalu bagaimana dia bisa mengatakan guru saya dari Imam Mahdi? Demi Allah, mohon maaf. Tauhidnya bermasalah, mohon maaf. Itu bagi saya. Siapapun dia, jangan heran ya waktu itu. Di zaman Rasulullah orang kagum kepadanya. Ta'ajjabna bi salati wa ta'ajjabna bi qiraati wa ta'ajjabna bi amali. Law kana nabiyyun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakana huwa nabiyyun. Kami kagum dengan salatnya, kami kagum dengan Qur'annya, dan kami kagum dengan amal ibadahnya. Andai kata ada orang setelah Rasulullah SAW, ada nabi setelah Rasulullah, pastilah dia orang nabinya. Nah, Rasulullah penasaran. Dulu nih anak huwa, tunjukkan padaku mana orangnya. Maka para sahabat menunjukkan, huwa ya Rasulullah, alladhi yusalli, itu ya Rasulullah, orang yang sedang salat. Hadha huwa alladhi ta'jabu nabi, inikah orang yang kalian kagum kepadanya? Ajal, huwa, itulah dia Rasulullah. Innahu laysa bikramin. Ma ra'aitu kiraman, aku melihat dia tidak mulia sama sekali, demi Allah. Yang ada pada wajah dia adalah bekas tamparan setan. Yang aku lihat ada bekas tamparan setan di wajahnya. Inilah orang yang istilahnya Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya nggak? Allah murka, iblis kecewa. Silakan, siapa yang akan ditolongnya? Dan kepada siapa dia meminta perlindungan? Allah murka, iblis kecewa. Allahu Akbar. Dan Rasulullah bersabda, di akhir zaman umatku akan rusak dan hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Saya kira kita sudah paham, mereka sudah ada di tengah-tengah kita. Maka hati-hati. Ini kata Rasulullah SAW, sistem di mana dajjal palsu akan keluar. Disebut dajjal, kehebatan mereka menyesatkan kita. Dahsyat luar biasa. Sekelas doktor, profesor pun bisa sesat kalau tidak punya keikhlasan dalam beragama. Cuma satu, iblis yang tidak bisa menggoda. Ila min ibadaka mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Ikhlas dalam bertauhid, ikhlas dalam berislam, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam berukhuwah Islamnya. Itu orang yang selamat. Hai guys, official.